Halo teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan lagi pembelajaran mengenai dasar-dasar tentang JavaScript. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perulangan, khususnya mengenai keyword while. Karena di dalam JavaScript, untuk melakukan perulangan, ada dua sintak yang teman-teman bisa gunakan. Yang pertama ada sintak for, dan yang kedua adalah sintak while. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan menggunakan perulangan menggunakan while. Kenapa kita harus menggunakan perulangan? Karena dengan melakukan perulangan, kita dapat melakukan sebuah hal yang sama berkali-kali. Contoh sederhananya, misalnya kita ingin menghasilkan hal yang sederhana dengan menuliskan konsolog untuk menampilkan pesan hello JavaScript. Kita lakukan seperti ini, yang sangat sederhana. Terus saya mau mencetak konsolog hello JavaScript sebanyak 10 kali. Maka kita harus menuliskan perintah ini sebanyak 10 kali. Berarti yang teman-teman lakukan adalah melakukan copy paste di setiap kodenya sampai 10 kali. Semakin banyak akan semakin merepotkan. Nah, untuk itu kita akan menggunakan fitur perulangan di dalam program JavaScript-nya. Tapi ngomong-ngomong, saya sudah punya latihan 7.js. Silakan teman-teman buat file baru untuk latihan 7. Terus dihubungkan ke dalam HTML. Seperti biasa, kita akan pisahkan tiap-tiap materinya ke dalam JS yang terpisah. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana cara menuliskan perulangan, khususnya menggunakan sintak while. Untuk menggunakannya, teman-teman cukup menuliskan keyword while, pembuka dan penutup, lalu tuliskan kurung kurawal. Setelah itu, di dalam kurung kurawalnya ada aksi yang akan kita jalankan. Tentu di dalam kurung buka kurung tutupnya, kita harus menentukan kondisinya. Bagian ini teman-teman bisa hapus, dan berikut ini adalah sintak penulisan dari while pada JavaScript. Jadi bacanya seperti ini. Selama kondisi yang ada di dalam buka kurung tutupnya itu bernilai true, maka lakukan aksi berikut ini. Tentu aksinya kalian bisa menuliskan apa saja, tergantung kasus yang teman-teman sedang kerjakan. Tapi kalau misalnya kondisinya bernilai false atau salah, maka aksi yang ada di dalam kurung kurawalnya tidak akan pernah dilakukan. Sebagai contoh, kita akan melakukan perulangan untuk menghasilkan pesan hello JavaScript. Nah, di sini kita harus menentukan kondisinya. Kalau teman-teman menuliskan seperti ini, apa yang akan terjadi? Berapa kali JavaScript akan mencetak pesan ini? Kalau teman-teman mencoba menjalankan program ini, maka nanti browsernya itu akan melakukan loading terus-menerus, dan perulangannya tidak akan pernah berhenti. Yang artinya browser teman-teman sedang mengalami keadaan infinite loop atau perulangan tanpa batas. Maka dari itu, untuk menjalankan proses while, kita butuh 3 komponen yang harus kita definisikan. Yang pertama, kita harus menentukan nilai awalnya. Misalnya di sini nilai awalnya kita simpan di dalam satu variabel namanya i. I-nya kita kasih 1. Berarti nilai awalnya dari angka 1. Terus kita harus tentukan mau melakukan pengujian kapan looping tersebut akan berhenti. Berarti kita tulis i lebih kecil dari 5 atau lebih kecil sama dengan 5. Itu kondisinya. Lalu untuk komponen yang terakhir, setelah kita menjalankan aksi, komponen ini harus kita tambahkan, yaitu memberikan fitur increment atau decrement. Increment ini adalah penambahan 1, sedangkan decrement adalah pengurangan.
kita akan melakukan penambahan satu, yaitu increment. Increment ini berarti hasil nilai awal ditambah satu. Jadi setiap perulangannya, data i-nya akan selalu ditambah satu. Kita akan coba lihat, teman-teman boleh jalankan melalui browser. Kita refresh, maka pesan hello world-nya akan ditampilkan sebanyak 5 kali. Supaya teman-teman bisa melihat hasil pesannya, teman-teman bisa tambahkan string menggunakan tanda plus. Kita cetak juga si data i-nya. Kita bisa lihat di browser hello javascript 1, hello javascript 2, hello javascript 3, dan hello javascript lainnya. Jadi 1, 2, 3 itu adalah data i yang selalu bertambah di setiap perulangannya. Dan kalau teman-teman lihat, perulangannya berhenti di angka 5. Karena kondisinya sudah lebih besar dari angka 5, yaitu i-nya adalah 6. Tapi selama nilai awalnya itu lebih kecil dari 5, maka apapun yang ada di dalam kurung kurawalnya akan dicetak atau dikerjakan. Kesimpulan dari kode ini, yang pertama kita harus menentukan nilai awal. Nilai awalnya isi dengan angka 1. Terus di bagian while kita melakukan kondisi. Selama i-nya 1 lebih kecil dari 5, hasilnya true. Kalau hasilnya true, cetak hello javascript 1. Dan hasil cetakannya akan dicetak di dalam konsol. Lalu nilai awalnya ditambah 1 jadi 2 dan melakukan perulangannya kembali. Sekarang i sudah menjadi 2. 2 lebih kecil sama dengan 5. Benar, cetak konsol log hello javascript 2. i-nya ditambah 1 jadi 3. Nanti melakukan perulangan kembali. 3 lebih kecil dari 5, kalau benar cetak, dan seterusnya. Sampai nilai awalnya itu lebih besar dari 5. Maka hasilnya false dan dia akan berhenti dari proses perulangannya. Jadi itu dia konsep dasar perulangan pada JavaScript, terutama menggunakan sintak while.